Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heriet. Ini kan bahas tentang Thomas Lembong versus Putri Komarudin, yang mana keduanya itu ditanyakan di TV One ya, di Akib pagi. Saya lupa ya apa kepanjangan Akib itu kan di TV One ya. Itu tentang IKN. Nah, saya sangat setuju dengan Pak Thomas Lembong ya. Jadi gini, kita kan kalau nonton itu kan kita kan mendapatkan informasi baru yang mungkin sebelumnya kita tidak tahu gitu kan. Nah, dari Pak Putri maupun dari Pak Thomas Lembong kita dapat informasi yang baru, masa itu informasi tambahan yang cukup menambah info yang selama ini kita punya gitu kan. Nah, ini ternyata Mbak Putri menyampaikan bahwa pembangunan 40 kota yang disampaikan Caimin di debat Cawapres kemarin itu juga ada di programnya Jokowi. Ya kan? Jokowi itu bukan hanya bangun IKN, tapi juga ya kota-kota besar di Indonesia gitu. Nah, dia juga bangun banyak hal kan. Nah, oke, jadi dari semua pembangunan itu apa yang disampaikan Pak Thomas? Pak Thomas gini ya, saya sangat setuju tadi bahwa kita tuh harus ada prioritas. Dompet kita terbatas. Ya. Jadi ada dua cara untuk membiayai pembangunan yang seperti langit itu. Ya. Jadi Pak Lembong mengistilahkan pembangunan yang mau semuanya itu ya, yang tidak memandang dompet sebagai pembangunan yang tidak sesuai antara kondisi bumi dan langit. Kita ini kan di bumi. Kita tuh mau ngejar langit, itu mustahil, ya. Dengan dompet yang ada, maksudnya. Bisa jadi nggak mustahil kalau Anda pakai dompet orang lain, alias dengan cara hutang. Nah, kalau Anda mau pakai dompet sendiri, ya cetak uang. Jadi dua-duanya akan menimbulkan efek ke depannya. Jadi kalau Anda cetak uang untuk membiayai semua maunya itu, tidak peduli apakah itu kebutuhan atau keinginan, tidak ada skala prioritasnya, hajar semua. Artinya ada cetak uang, dan itu akan mengakibatkan inflasi. Atau Anda tidak mau, Anda bisa pinjam uang, hutang. Artinya Anda pakai dompet orang lain. Nah, itu sama-sama bermasalah gitu ya, depannya. Karena Anda tidak mandiri gitu. Inflasi akan membuat rakyat ini sulit. Karena harga barang-barang kebutuhan hidup akan naik. Anda bayangkan ya. Anda nyetak uang, tapi rakyat yang nanggung akibatnya. Rakyat bayar segala sesuatu mahal, karena inflasi. Inflasi akan membuat harga barang melambung tinggi. Itu resikonya terlalu besar untuk nyetak uang. Makanya pemerintah itu dia minjam uang. Tapi jangan lupa, minjam uang pun ada efeknya, yaitu bunga hutang. Kita itu per tahun ya, saya lupa per tahun apa 5 tahun, kayaknya per tahun ya, itu bayar bunga hutangnya hampir 500 triliun guys. Bayar bunga hutangnya saja. Ya. Jadi bayangkan itu luar biasa. Jadi gini loh, Anda sudah hutangnya begede, ya kan? Karena tadi itu nafsu tidak terkontrol, semua mau dibangun. Orang kan bangun itu bertahap. Kebutuhan mendesak dulu, kayak contoh di keluarga saya nggak mungkin semuanya sekaligus. Misalnya gaji saya hanya 4 juta, misalnya. Saya mau semuanya, saya mau punya mobil mewah, saya punya motor bagus, saya mau punya rumah gedong, saya mau punya garasi, mau punya macam-macam lah, AC, segala macam guys. Ya kan? Gaji saya 4 juta. Sementara anak-anak saya dari anggaplah 5 anak, ada yang masih putus sekolah. Indonesia kan banyak tuh yang putus sekolah, yang nggak tamat sekolah, yang ada uang untuk sekolah. Ada juga yang masih pengangguran anak saya, tamat sekolah tapi masih nganggur. Memang ada juga yang sarjana, yang kerja sukses juga ada. Tapi itu ada yang kelaparan. Anak saya ada yang kelaparan loh, ya, gitu kan? Ada yang masih kelaparan gitu. Nah itu saya subsidi sebagai orang tua. Saya kasih apa butuh kamu nak makan pak, saya kasih. Meskipun faktanya di sini ada juga yang tidak dapat jatah guys, karena datanya mismatch gitu kan. Ada orang yang mati kelaparan ada di sini karena tidak mendapatkan bantuan. Karena itu haknya diambil oleh orang-orang yang tidak berhak, atau mungkin tidak dicatat oleh data gitu guys. Ada guys. Nah,
Jadi itu tadi, apa mungkin dengan gaji 4 juta saya itu mau semuanya? Mungkin kalau saya ya pinjam uang sama orang. Karena saya sebagai keluarga nggak bisa nyetak uang. Kalau negara nyetak uang, ya itu tadi harga barang-barang akan meningkat. Tapi kalau saya opsinya minjam uang, nah saya harus bayar bunga gitu. Dan gaji saya 4 juta loh guys, ingat gaji saya 4 juta. Coba. Alangkah eloknya kalau saya 4 juta itu tanpa utang, ya saya bertahap. Mana dulu prioritas? Mobil nanti dulu deh. Motor mewah nanti dulu deh, AC nanti dulu deh. Mending saya rumah ini yang bocor-bocor itu atapnya saya benerin. Jadi rumah ini tidak lagi kebanjiran, nggak lagi ada bocor. Lantainya yang masih berlubang saya benerin, gitu kan? Pintu yang masih engselnya yang masih rawan dibobol maling karena rusak saya perbaiki. Ya, dindingnya saya tambal kalau ada yang bolong. Kan gitu guys. Anak yang sekolah saya sekolahkan hingga tamat dan bekerja. Minimal bekerja dulu deh. Cukup dia bisa mandiri. Nah, jadi dengan itu saya tidak perlu utang, nggak perlu utang gitu guys. Sehingga saya tidak perlu bayar bunga utang. Itu kan lebih bijaksana. Nah, nanti bertahap ketika sudah beres satu-satu baru kita naikkan tahap boleh nabung buat beli mobil. Itu nabung guys, bukan utang ya, nabung. Karena bayar bunga utang itu berat sekali gitu kan. Nah, jadi semua itu perlu skala prioritas, kebutuhan dan keinginan. Gak mungkin semua sekaligus. Seperti kata Pak Thomas Lembo, dan buktinya utang kita berapa sekarang? 9.000 triliun. 2013 itu masih 2.400 triliun. Anda bayangkan dari 2.400 melonjak menjadi 9.000 triliun. Luar biasa guys. Itu akibat dari pembangunan yang ambisius dan tidak membuat skala prioritas antara kebutuhan dan keinginan. Jadi semuanya dihajar. Yang buat pencitraan pun dihajar guys. Gimana coba? Jadi ada keluarga gaji 4 juta mau semuanya sekaligus dalam waktu pendek, instan, nggak bisa. Kita nih kebiasaan tuh hidup tuh instan guys, nggak bisa guys. Kita tuh harus bertahap melalui proses. Mana dulu kebutuhan, pelan-pelan selesai kebutuhan baru ini keinginan. Jadi kebutuhan aja masih bermasalah. Mau Anda mau punya ambil kredit mobil lagi, kredit motor mewah lagi, rumah gedong lagi, gimana ceritanya guys? Ya kan? Nah, jadi zaman Pak Anies nanti kalau memimpin dia akan merubah itu semua. Ya, zaman Pak Jokowi kita harus bayar bunga utang hampir 500 triliun ya. Dan ingat jangan lupa korupsi di mana-mana. Coba lihat ada korupsi korupsi Menara 5G, korupsi EKTP, korupsi bansos, segala macam korupsi guys. Itu berapa kerugian negara? Akibatnya dari apa? Dari pelemahan KPK. KPK itu dilemahkan dengan perubahan undang-undang KPK, menjadikan KPK tidak independen dengan menjadikan manusia KPK itu menjadi ASN, sehingga korupsi kita merajalela guys. Jadi kita tuh sudah digeroti dengan di rezim ini ya, kita digeroti dengan bunga hutang, bayar bunga hutang hampir 5 triliun, korupsi kita beberapa ratus triliun lagi, habis uang kita guys. Jadi hutang kan tambah banyak. Apa Anda mau seperti itu? Ya. Jadi kayak saya di keluarga saya udah bayar bunga hutang tuh yang minjam itu, lalu uang itu dikorupsi pula. Karena misalnya saya tugaskan anak saya, nak kamu di sini independen ya, kamu awasi itu kerja tukang segala macam, ya kan? Kamu awasi itu, kamu independen. Nah, tapi karena anak saya itu punya kepentingan sama tukang, gitu kan, mau korupsi, nah ini anak saya dijadikan anggota dia, anggota anak saya lain gitu, yang punya kepentingan tukang-tukang atau yang semua proyek yang mobil mewah, rumah gedung segala macam itu, sehingga anak saya yang harusnya bertugas sama sini jadi lemah, sehingga anak saya lain bisa korupsi. Artinya keluarga saya bebannya tambah berat. Saya bayar bunga utang juga harus uang yang saya dapat dari bank hasil pinjaman itu dikorupsi pula oleh anak-anak saya yang nakal ini guys. Mau jadi apa? Hancur keluarga saya kan.
Jadi kalau kita itu hutangnya kecil atau bahkan gak ada hutang, ya kan? Apa yang mau dikorupsi? Paling APBN, ya kan? Dan itu tidak terlalu besar. Tidak seperti kalau hutang, udah 2 kali beban, udahlah bayar bunga hutang, dikorupsi pula. Karena semakin besar uangnya, akan semakin besar peluang korupsinya gitu. Ya kan? Dan pengawasan itu akan sulit. Karena saya mengawasi bukan hanya uang gaji saya juga harus awasi utang bank saya, gitu guys. Repot kan? Nah, jadi kita main realistis aja lah, logika aja gitu kan. Mana yang skala prioritas, mana yang bukan, harus salah satu bertahap. Gitu. Jadi kerugian bedanya Pak Thomas dan Putri ini yaitu masalah efisiensi, mendahulukan kebutuhan dengan keinginan daripada keinginan, dan mencegah kita membayar bunga utang yang terlalu besar, dan mencegah korupsi yang terlalu masif, ya kan? Karena pengawasan akan lebih mudah sehingga akan lebih mudah terkontrol, ya kan? Dibandingkan kalau kita minjam uang, orang ngeliat ini uang negara terlalu banyak, padahal hutang. Sama gini ya, bayangkan ada anak saya yang tahu saya hanya punya penghasilan 4 juta, tapi nggak ada utang. Jadi anak saya akan mikir, oh bapak saya hanya punya uang 4 juta, dari itu habis untuk perbaiki rumah. Dan bapak saya itu, dan saya itu hidup sederhana. Tidak beli mobil mewah, nggak punya gedung rumah gedung. Jadi saya tuh uang saya 4 juta itu sebagai efisien untuk sekolahkan anak saya hingga tamat sekolah semua, biar semuanya bisa kerja mandiri. Rumah saya tidak ada yang bocor, aman sentosa, pintunya bagus, airnya lancar. Ya kan, tidak ada masalah rumah saya. Meskipun rumah saya bukan rumah gedung, belum tidak ada mobil mewah, AC segala macam, penting nyaman tinggali. Ya, alhamdulillah. Nah, anak saya kan lihat nih, oh gaji bapak saya ini efisien nih. Bapak saya tidak pakai uangnya untuk beli mobil mewah, untuk bikin rumah gedung. Artinya anak saya mikir untuk korupsi. Apa untuk korupsi? Gaji 4 juta cuman dia tahu bapaknya cuma megang uang 4 juta. Dan 4 juta itu habis untuk uang sekolah anak-anaknya semua. Sama perbaiki rumah supaya nyaman tinggali. Jadi anak saya akan mikir beribu kali untuk korupsi uang saya, uang gaji saya. Tapi coba kalau saya ambil hutang. Gaji saya 4 juta, saya ambil hutang, saya ambil kredit mau beli mewah, motor mewah, rumah gedong ini saya bayarin, tapi anak saya masih ada yang putus sekolah, anak saya masih ada yang nganggur, rumah saya masih ada yang bocor, ya kan? Pintu saya masih ada yang bolong-bolong, ya kurang amal lah untuk ditempati. Nah, apa yang dilihat anak saya? Oh, bapak saya ini uangnya banyak, dia baru pinjam uang di bank, dia dapat misalnya 100 juta. Wow, uang bapak saya banyak. Itu pikiran saya. Dia nggak tahu itu utang, gitu kan? Nggak ngerti dia itu utang. Yang penting dia tahu bapaknya pegang uang 100 juta, ya kan? Apa yang terjadi? Dan dia pula, bapak saya aja nggak peduli itu. Tuh ada anak-anaknya masih ada yang putus sekolah, ada anak-anaknya yang mati kelaparan, nggak diurus oleh dia, nggak diperhatikan dia dengan sungguh-sungguh, ya kan? Lalu dia lihat lagi, ada kakaknya yang tamat sekolah masih nganggur, atau masih pada bocor, meskipun rumah gedung, pintu pada bolong, ya kan? Nah, ya apa yang dipikirkan dia? Bapakku aja nggak peduli sama adik-adikku dan iniku, uangnya banyak. Daripada beli mobil mewah, daripada dia bikin rumah gedong, padahal harusnya itu mending saya korupsi aja uang bapak saya. Toh dia nggak peduli, karena kalau bapaknya itu untuk adik-adiknya sekolah, untuk makan, kakaknya supaya kerja, dia tentu tidak setega itu, karena dia tahu bahwa bapaknya itu memang untuk keluarganya, itu bukan untuk gagah-gagahan, mewah-mewahan gitu guys. Nah, jangan lebih mikir juga korupsi. Meskipun bapaknya pinjam uang di bank 400 juta, tapi kan itu untuk adik-adik saya, untuk keluarga saya juga. Bukan untuk pencitraan, rumah-rumah gedong, mobil mewah, enggak. Dia kan lebih cenderung untuk tidak korupsi dibandingkan dengan, bapak punya uang ke bank,
adikku aja nggak dikasih makan, ada yang kelaparan, ada yang masih putus sekolah, ada yang masih belum kerja, tapi dia udah beli mobil, udah bikin bangun rumah, apa terjadi? Ya itu tadi, ya, korupsi daripada uangnya dipakai untuk hal seperti itu, itu yang terjadi sekarang guys, ya, apalagi KPK dilemahkan, tambah hancur lagi negeri ini. Makanya kita setuju dengan programnya Pak Thomas Lembong, yang itu juga programnya Pak Anies, karena Pak Thomas Lembong adalah info kapten dari Amin, ya, Anies dan Muhammad. Jadi gitu guys, cara bangun negara itu gak bisa jor-joran, harus punya skala kebutuhan dan keinginan terus dibedakan mana yang harus pokok dulu, sehingga itu akan menekan angka korupsi dan akan menekan biaya gak perlu seperti bayar bunga utang. Karena biaya bunga utang itu adalah hal gak perlu. Contoh ke saya dulu karena kepepet itu ngambil kredit motor 3 tahun guys. Setiap tahun itu bayar 475.000 tiap bulan selama 3 tahun. Saya dapat motor di depan, lalu saya hitung itu. Motor itu harga cashnya cuma sekitar 13,6 juta. Tapi saya harus bayar lebih dari 21 juta rupiah. Artinya ada selisih sepertiga. Logikanya kalau saya kumpulin DP dan uang sejumlah pembayaran itu selama 2 tahun, saya dapat motor 2 tahun guys. Jadi ada kelebihan setahun untuk bayar bunga. Karena pokoknya itu 2 tahun itu kan, berarti setahun itu kan bunganya. Meskipun pokok dan bunga digabung, tapi logikanya begitu. Bunganya itu setahun juga loh guys. Antaranya setahun itu saya bisa yang lain, untuk nabungnya lain, akhirnya habis untuk bayar cicilan motor. Itu rusaknya hutang itu guys. Ya, itu rusaknya hutang. Nah beda dengan rumah. Kalau rumah saya setuju, karena rumah contoh. Rumah itu sebenarnya balik modal guys ya, karena gini, saya hitung ya. Saya kredit rumah itu sekitar 630.000 sebulan. Anggaplah 550.000 karena bayar ADM bank dan segala macam kan. 150.000 sebulan. Itu kalau setahun itu berarti kali 12 ya. Berarti berapa tuh? 650.000 kali 12 berarti sekitar 6 juta 6,6 juta 6,600 kali 12 16 berapa ya? Kita pakai kalkulator guys ya. Kita pakai kalkulator lebih gampang. Kalkulator. Nah ini ya. Jadi 650.000 dikali 12 sama dengan 7,8 juta guys, dikali 15 tahun. Nah berarti ini udah sama bunga ya. Berarti saya tuh harus bayar ke bank itu totalnya 15 tahun itu adalah 117 juta. Harga rumah itu adalah kalau saya nggak salah itu sekitar 81 juta guys. Harga rumah itu 81, 83 ya, 83 kayaknya, 83. Berarti 117 juta dikurang 83 juta. Nah, dapatnya 34 juta. Berarti bunganya selama 15 tahun adalah 34 juta. Nah, meskipun ini adalah selisih, tapi ini kompensasinya adalah dengan kenaikan rumah. Masuk akal lah. Ya. Jadi 15 tahun itu ya, kayak sekarang nih. Sekarang aja itu 10 tahun. Saya udah jalan kayak itu 10 tahun, masih 5 tahun lagi ya. Itu harga rumah tuh sekitar 108 juta. Tadi utang saya 118 juta kan. Artinya ada sisi lagi dari 108 juta tuh berarti ada 10 juta. Jadi impas lah guys, impas. Jadi mau saya nabung untuk 12 tahun ke depan atau sekarang sama saja. Ya, sama saja guys. Nah, jadi tetap saja utang itu seperti itu gitu loh logikanya. Intinya adalah kayak pembangunan ya.
apa uang masuk itu tidak sebanding dengan ininya, kecuali kalau properti ya beda lagi. Karena ada dan satu lagi ya, itu kalau pribadi individu nggak bisa sama negara, karena negara beda sama individu. Individu real, misalnya saya mau jual, saya punya harta properti saya, rumah yang sebeli ini saya mau jual ke orang real, kenaikan itu real saya terima. Nah, negara mau jual ke siapa? Mau jual ke rakyat dia sendiri gitu kan. Jadi tidak ada imbas kenaikan properti di pemerintah, tidak ada, ya kan? Tidak ada guys, gitu. Tidak seperti individu gitu kan. Jadi toh memang tanah itu milik dia juga, milik negara juga tanah itu kan. Kan semua tanah negeri ini adalah yang belum dikelola oleh rakyat itu milik negara juga. Sama saja gitu. Harganya juga bakal naik juga tanpa dia apa-apain gitu kan. Kalau rakyat kan harus beli dulu tanahnya. Pemerintah kan tidak perlu beli tanah pemerintah. Tinggal ambil aja, tinggal caplok aja gitu. Tinggal bikin surat aja, nggak perlu minta beli di tanah kan. Nah itu poinnya guys. Kecuali kalau pembebasan lahan, oke. Pembebasan lahan itu maksudnya ke BUMN, bukan ke milik negara. Karena negara kembali lagi ke rakyat. Jadi sama saja guys. Tidak terlihat efeknya gitu. Dan kita lihat bahwanya pembangunan itu adalah yang bukan berhubungan pada properti yang tadi yang milik pribadi itu guys. Nah, di poinnya ada dua kelemahan di pemerintah ini yang menjadi kelemahan dari Anies, yaitu masalah bunga utang dan masalah korupsi. Nah, kalau Pak Anies bisa benahi itu, wah luar biasa guys. Pembangunan efisien, tepat sasaran, dan kita tuh belajar sabar. Gak semua itu sekaligus. Utang kita akan kurang, bahkan mungkin bisa lunas, ya kan? Juga kita tuh nggak perlu bayar bunga utang, dan yang dikorupsi itu peluang korupsi makin kecil. Apa mau korupsi? Uang negara nggak pegang banyak uang kok, hanya APBN doang gitu kan? Tapi kayak sekarang ada pinjaman di mana-mana, oh itu rentan korupsi guys, karena uangnya banyak gitu. Pengawasan lebih susah. Ya itulah yang kita harapkan dari kemungkinan ke depan, yaitu pembangunan itu secara bertahap. Pak Harto saja bangun Indonesia itu pakai rencana pelita, replita, nggak sekaligus. Kita semua lebaran utangan itu butuh waktu loh guys. Dan utang Pak Harto nggak sebanyak sekarang. Pak Harto tuh keren dalam mengelola negara. Kita nggak ngomong tentang otoriternya ya, tapi dalam mengelola negara dia keren. Ya, dia pakai skema, pakai kebutuhan dahulu, dia bertahap, pelita, nggak langsung 10 tahun menjadi semuanya, nggak gitu ya. Jika utangnya membengkak sampai 9.000 triliun, nggak seperti juga membangun, harus bertahap gitu. Dan dulu terbukti kita tuh zaman Pak Harto itu kita maju. Semua negara Asia itu ya rata-rata ya, terutama Asia negara, Jepang, mungkin negara lain yang berapa besar itu semuanya kiblatnya ke Indonesia guys. Nah sekarang terbalik. Kita kiblatnya ke Malaysia, ke Singapura. Dulu kita kiblatnya loh. Semua mereka itu ngirim pelajarnya ke Indonesia. Semua itu pengen belajar Indonesia. Zaman Pak Harto. Sekarang terbalik. Justru kita pengen belajar dari mereka. Ini apa yang salah? Apa yang salah guys? Salah kebijakan. Kebijakannya itu tidak punya planning seperti zaman Soeharto. Ya, zaman Soeharto kita swasembada beras. Karena beliau tuh membangunnya dengan bertahap. Gak langsung guys, ada prosesnya gitu. Jadi utang kita kecil, ya kan? Kalau ada korupsi zaman Soeharto itulah orang-orang biasa aja. Kalau memang ada korupsi, kalau sekarang kan tidak, semuanya sampai ke semuanya, pejabat, politikus, bahkan rakyat biasa, bahkan pengusaha, semuanya korupsi. Zaman Soeharto tidak terjadi, paling dia aja gitu kan. Dan tentu tidak sebesar sekarang korupsinya, gitu guys. Jadi ini kita berharap bahwa kedepannya Pak Anies dan Pak Thomas Lembong dan tim bisa bawa Indonesia jauh lebih baik kedepannya. Di Indonesia yang utangnya kecil atau bahkan tanpa utang sehingga tidak perlu bayar bunga utang, dan Indonesia yang bersih dari korupsi dengan diperkuat KPK sehingga kita tidak bocor dana dana kita PBN tidak bocor untuk uangnya dikorupsi guys.
Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita hari ini guys, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.